Kalau kita sudah menjadi sumber cinta, sumber ketentraman, maka kemanapun kita pergi akan berkelimpahan berkah, karena kehadiran kita akan dirindukan oleh semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi mulailah dari sekarang belajar berdoa itu lebih umum, lebih luas, lebih universal. Ya, berdoa itu jangan cuma mendoakan golongan kita saja, doakan seluruhnya. Bahkan jika perlu doakan semua makhluk di planet lain, karena kita juga tidak tahu. Karena kita selama ini kan berpikirnya sempit, menganggap seakan-akan kehidupan itu di bumi kecil ini. Padahal di galaksi Bima Sakti saja, yang kayak bumi ini, planet kayak bumi, itu sekitar 250 miliar buah di satu galaksi. Apalagi galaksi Jog jumlahnya miliaran. Sampai sekarang ilmuwan itu belum bisa menemukan teleskop yang bisa mendeteksi ya luasnya alam semesta. Kita tahunya bumi aja. Ya, bumi juga tahunya Bandung aja. Betul nggak? Bandung juga tahunya Cicadas aja. Betul nggak? Jadi betapa sempitnya pengetahuan kita. Saya kadang-kadang sering bertanya, pernah jalan-jalan kemana aja di Indonesia? Coba, 34 provinsi aja di Indonesia. Siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Belum. Provinsi Jawa Barat itu ada berapa kabupaten? Coba. Satu kabupaten aja ada berapa kecamatan? Betul nggak? Ya, itulah. Tapi karena kita tidak sadar menganggap bumi yang kecil, debu kecil yang terapung-apung di semesta ini, tempat kita hidup itu seakan-akan segalanya. Karena kita tidak punya pengetahuan yang luas tentang astronomi. Makanya saya sering bertanya, kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, pertanyaannya yang mana? Bumi? Kalau bumi ini hilang dari konstelasi astronomi alam semesta, gak mengganggu yang lain. Dan bumi ini juga pendatang baru kok. Bumi ini pendatang baru. Bumi dengan matahari aja beda umur itu. Matahari itu sudah diperkirakan 12 miliar tahun. Bumi kita ini baru 6 miliar tahun. Bumi dengan matahari aja tidak bareng-bareng lahirnya itu. Dan sebetulnya ya, saat kita sekarang sedang ngaji ini, di tempat lain mungkin saja sedang tercipta planet-planet baru. Cuman karena kita nggak tahu saking luasnya, sehingga kita tidak pernah bisa membicarakan. Makanya kalau para astronom ya, saya punya banyak kolega astronom yang setiap hari terus aja menggunakan teleskop untuk memandang benda-benda langit. Mereka selalu menemukan temuan-temuan baru, selalu menemukan benda-benda langit baru. Jadi artinya ya, betapa dinamisnya proses penciptaan itu. Ya, jadi kiamat yang sebenarnya itu kan dari kata qiyam. Qiyam itu artinya bangkit. Ya udah, nggak usah memikirkan kiamat hancurnya alam semesta. Pikirkan aja, saya mau bangkit kapan gitu. Ya toh? Kan kita tahu ekonomi kita terpuruk, kapan sih mau bangkitnya? Ya, hidup serba kekurangan, kapan atau mau bangkit supaya berkecukupan? Ilmu kita masih itu-itu saja, ilmu yang usang, yang tidak menolong kita. Yuk bangkit, belajar ilmu-ilmu baru. Semoga dengan ilmu baru, kesadaran kita baru, kehidupan kita baru, ya kan? Pemikiran kita baru. Masa hari ini aja hari baru, masa kita mau hidup di masa lalu? Itulah pentingnya dinamika ya, pentingnya dinamika. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar di hari baru ini. Semoga proses belajar kita hari ini membawa berkah untuk kehidupan kita, mengubah kesadaran kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jadi hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Ya, karena ciri hidup begitu, ya, dinamis. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah atas izinnya hari ini kita bisa belajar. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama memohon kehadirannya, memohon Allahnya, memohon ridhonya, memohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar satu topik kecil dalam kehidupan,
yang saya beri judul seperti ini. Pemandangan yang menakjubkan selalu datang setelah pendakian. Saya akan bicara dalam dua dimensi. Pertama dimensi umum. Nanti kita akan menggunakan ilustrasi-ilustrasi untuk memahami ini. Yang kedua nanti saya akan berbicara lebih dalam lagi secara hakikatnya. Ada yang pernah naik gunung? Biasanya ngos-ngosan ya. Apalagi bawaannya banyak. Ya. Bawa ransel, nasi timbel. Ya, segala macam kebutuhan. Makin banyak yang dibawa, tentu saja secara fisika kita akan memerlukan energi yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dan bawaan kita ke atas. Mengapa? Karena kita harus melawan gaya gravitasi. Setuju ya? Nah, oleh karena itu mau naik gunung biasanya kan perlu fisik yang kuat, perlu mental yang kuat. Bahkan tidak sedikit ya orang mendaki gunung lalu tersesat karena tidak tahu jalan, tidak tahu arah. Dan kejadian yang semacam ini sering menimpa para pendaki. Saya bicara dulu mendaki gunung secara fisik. Karena di Quran kata gunung itu memiliki dimensi yang luas. Gunung secara fisik itu cuma sekedar simbolisasi dari suatu ketinggian. Tetapi ya gunung yang sebenarnya ya dalam bahasa lain sering disebut dengan Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha itu penghujung, puncak. Jadi Sidratil Muntaha itu sebetulnya adalah puncaknya kesadaran. Nah, gunung yang harus kita daki sebenarnya yang itu. Belum tentu ya orang yang sering mendaki gunung secara fisik, dia juga mengalami peningkatan kesadaran secara spiritual. Tetapi ada gambaran sebetulnya. Kalau orang bisa menaklukkan gunung secara fisik, kan sebetulnya secara fisik, secara mental, membuktikan bahwa dia kuat. Harusnya dalam fisik dan mental yang kuat itu juga ada jiwa-jiwa yang kuat. Ya. Nah, kita nanti akan menggunakan analogi ini supaya gampang untuk memahaminya. Yang pernah naik gunung ya, jalan menuju puncak gunung, nih kalau ini gunung, ini puncaknya, kan bisa ditempuh lewat selatan, bisa lewat utara, bisa lewat barat, bisa lewat timur. Tentu saja ada banyak jalan menuju puncak gunung. Ya. Nah, sekarang orang yang menempuh puncak gunung dari lewat jalur selatan, lewat jalur utara, lewat jalur timur, lewat jalur barat. Nih perhatikan ya. Kalau belum sampai di puncak gunung, mereka akan melihat pemandangan yang berbeda. Setuju ya? Karena orang yang menempuh lewat jalur selatan, ketika dia masih di punggung gunung, dia akan melihat ke arah selatan. Orang yang menempuh lewat utara, ketika dia masih di punggung gunung, dia juga akan menceritakan pemandangan yang dilihat di sebelah utara, bukan? Begitu juga yang di timur dan sebelah barat. Jadi kalau dia itu menggunakan alat komunikasi, saling bertanya. Yang di selatan tanya, kamu di utara lihat apa? Pasti akan membicarakan pemandangan yang berbeda, bukan? Setuju ya? Perlu gak kira-kira berdebat? Perlu? Tapi mungkin saja ada yang berdebat, yang melihat ke arah utara, ingin yang melihat ke selatan juga seperti yang dia lihat. Sama, yang melihat ke arah selatan, ya, ingin agar yang melihat ke utara juga seperti yang dia lihat. Bisa kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dan berdebat. Padahal yang dia lihat itu, yang mereka lihat dua-duanya benar, bukan? Benar, bukan? Benar. Karena mereka berada di arah yang berbeda. Tetapi kalau ingin memaksakan yang dia lihat itu agar orang lain mengiyakan, itu yang salah. Seperti itu selama ini kita belajar kehidupan. Seperti itu kita belajar agama, belajar spiritual, belajar kesadaran. Baru saja kita jalan, belum sampai di puncak gunung, bahkan baru beberapa meter dari dasar gunung, sudah membuat kesimpulan. Yang saya lihat adalah ini. Begitu orang lain bilang, yang saya lihat itu, langsung menyerang pada orang lain. Dia tidak terima. Paham ya?
Itulah orang yang sering berdebat, usil pada orang lain yang berbeda, tidak suka pada perbedaan, ingin semua orang lain seperti pendapatnya, merasa pendapatnya paling benar. Sebetulnya itu tanda bahwa dia belum sampai di puncak gunung. Kalau sudah sampai di puncak gunung itu, begitu sampai di puncak gunung, begitu ketemu di titik temunya itu, terkejut semuanya, dan mereka akan mengatakan, kita sekarang ternyata melihat pemandangan yang sama. Nah, itulah kenapa ada orang yang berpikir lokal, ada orang yang berpikir universal. Untuk mencapai pemikiran yang universal, karena kebenaran itu cirinya universal, maka dia harus melakukan perjalanan setinggi mungkin, sampai dia mencapai puncaknya pertemuan semua jalan. Itulah yang disebut dengan titik pertemuan. Kalau saya menggunakan matematika, dari arah selatan saya tarik garis ke puncak. Dari arah utara saya tarik ke puncak. Dari barat saya tarik ke puncak. Dari timur saya tarik ke puncak. Begitu kita menarik garis dari arah yang berbeda, tetapi menuju titik yang sama, maka di situ akan terjadi pertemuan semua garis. Nah, pertemuan semua garis itulah yang disebut dengan titik. Jadi titik itu adalah pertemuan semua garis. Makanya di titik itu, di titik pertemuan, kita akan menemukan, oh ternyata kita sama ya. Cuma jalan kita berbeda. Disitulah orang menjadi toleran. Disitulah orang menjadi sangat mudah untuk menerima perbedaan. Asik kan kalau bisa begitu? Makanya kalau baru belajar sedikit, jangan buru-buru menilai orang. Baru aja berjalan mau menuju puncak gunung, bahkan baru di dasar gunung, sudah membuat kesimpulan, merasa paling tahu, merasa paling hebat, udah mengajar lagi. Akibatnya apa yang diajarkan? Yang diajarkan bukan sesuatu yang dia alami, tapi yang diajarkan yang dia ketahui. Itu pun hanya tahu dari apa kata orang, disampaikan lagi. Nah, kedangkalan yang semacam ini yang membuat begitu mudahnya orang terjebak dalam perpecahan. Jadi pemandangan yang menakjubkan itu akan datang setelah pendakian. Saya kasih ilustrasi yang lain. Ada nggak yang punya pengalaman sangat menyakitkan di masa lalu? Ada? Saya lihat wajah-wajahnya sebetulnya ini ya? Oke. Dulu waktu mengalami peristiwa itu, mungkin kita mengatakan, wah itu musibah. Tapi setelah belajar sedikit-sedikit kesadaran, dikit-dikit aja. Apalagi menyadari, ternyata hari ini saya tidak akan menjadi saya yang hari ini kalau saya tidak melewati fase itu di masa lalu. Dan tidak ada satu fase pun di masa lalu yang bisa kita potong. Karena tidak mungkin saya ada di hari ini kalau tidak melewati fase itu di masa lalu. Nah, dengan kesadaran itu kemudian melihat, oh ternyata yang disebut buruk oleh saya dulu, bisa jadi di kesadaran yang baru kita mengatakan, wah itu berkah. Kalau saya tidak digitukan, gak mungkin saya menjadi saya yang hari ini. Ada nggak? Kira-kira ada? Ah, kalau saya lihat wajah-wajahnya ini ada. Kapan kita bisa mengatakan yang dulu buruk hari ini menjadi baik dalam sudut pandang kita? Tepat saat kita sudah mendaki. Tapi pendakian ini bukan pendakian ke gunung. Kita mendaki kesadaran demi kesadaran. Ya? Waduh, kalau suami saya bukan itu, gak mungkin saya punya kesadaran seperti ini. Padahal dulu ya, sedikit-sedikit mengeluhkan suami, sedikit-sedikit mengeluhkan pasangan. Dulu tidak pernah tahu rencana Allah. Setelah tahu rencana Allah, oh ternyata semua adalah rencana Allah ya. Nah, di tempat yang lebih tinggi, di kesadaran yang lebih tinggi, kita akan selalu bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Ternyata pasangan yang selama ini kita keluhkan itu, dia adalah orang hebat, guru hebat, yang dihadirkan semesta untuk membawa saya menjadi seperti saya yang hari ini. Ada yang nggak mengeluhkan dulu orang tuanya galak, orang tuanya gampang marah,
Salah sedikit baca Al-Quran dipukul, ya, boros sedikit, ya jajan dimarahi, ada nggak? Mungkin saat itu kita menganggap orang tua saya galak, orang tua saya kejam. Tapi di titik tertentu akan ada satu kesadaran, oh ternyata ya, semua yang dilakukan oleh orang tua pada saya itu adalah cinta kasih orang tua demi masa depan saya. Dan kalau saya tidak diperlakukan gitu oleh orang tua, belum tentu saya sesukses saya hari ini. Pernah ada kesadaran begitu? Nah, itulah. Makanya kalau kita pergi ke rumah orang dan rumahnya sedang direhab, becek, berantakan, kotor, amburadul, berani nggak kita mengatakan, ih rumahnya bapak ini, ibu ini jelek banget, berantakan lagi. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Karena tahu kalau rumah itu sedang direformasi, sedang direhab. Betul nggak? Begitu lihat gambar, rencana gambarnya, oh nanti bakal begini nih rumah ini. Kita tidak marah. Dan sama sekali kita juga tidak membicarakan rumah bapak anu, ibu anu jelek, karena sedang proses rehab. Bahkan begitu lihat gambarnya, oh seperti ini ya nantinya, indah banget, gitu kan? Ada nggak orang lihat rumah orang lain sedang direhab marah-marah? Ada? Kenapa? Karena tahu rencananya. Karena dia tahu rencananya, rumah ini rencananya akan seperti itu. Nih, ada nggak orang yang hidupnya berantakan, ekonominya berantakan, keluarganya berantakan, hubungan keluarganya berantakan, bisnisnya berantakan, tubuhnya sakit-sakitan, oh pokoknya berantakan semua. Marah-marah nggak? Kalian marah-marah, nggak bisa menerima kenyataan itu. Kenapa? Karena tidak tahu gambar Allah, tidak tahu rencana Allah. Coba kalau tahu rencana Allah, pasti nggak akan protes. Oh ini saya sedang direhab nih oleh Allah. Saya sedang dibuat indah oleh Allah. Cuman lewat fase ini, ya berantakan dulu. Jadi bedanya tahu sekarang. Kenapa lihat rumah orang, kita tidak bisa menilai, tidak menilai rumahnya jelek, berantakan, karena tahu rencana rumah itu mau direhab bagus. Tapi kenapa dalam kehidupan kita tidak percaya bahwa Allah punya gambar yang lebih indah untuk masa depan kita? Kenapa? Kenapa? Itu karena sudut pandang kita yang sempit. Memandang kehidupannya sebatas itu. Lalu kehidupan itu selalu diukur dengan rencana-rencana kita. Kalau rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita marah. Padahal di balik semua itu ada rencana Allah. Saya potong saja. Kalau ibu bapak saya bukan yang itu, saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini. Saya potong aja. Kalau sekolah saya, SD saya bukan di SD itu, saya potong karena tidak suka sama SD itu. Saya tidak akan menjadi saya yang hari ini. Salah satu guru saya di SD itu mungkin ada yang tidak disukai, saya buang dalam sejarah hidup saya. Karena saya tidak suka, saya tidak akan menjadi saya yang hari ini. Sekarang, Bapak Ibu lihat, masih ada penilaian buruk terhadap masa lalu? Masih ada? Saya tahu ada yang masih melihat masa lalunya buruk. Kenapa? Karena kalian tidak percaya dengan rencana Allah. Kalau percaya ada rencana Allah yang hebat, kalau percaya itu rencana Allah untuk menghebatkan saya, oh ternyata memang saya harus dipasangkan dengan pasangan yang ini, karakternya seperti ini. Karena di balik semua itu ada rencana Allah buat saya. Sekarang saya terima semuanya tanpa syarat. Begitu kita menerima semuanya tanpa syarat, saksikan saya, mulai bisa melihat semua yang disebut buruk oleh kita ternyata baik-baik saja. Semua yang disebut dengan musibah oleh kita ternyata adalah berkah. Karena judul-judul yang ada sekarang ini bukan buatan Allah. Musibah, sebutan manusia terhadap peristiwa. Berkah, sebutan manusia terhadap peristiwa. Semua peristiwa yang terjadi di semesta ini awalnya tidak ada namanya. Siapa yang memberi nama? Kata Allah, kamu yang ngasih nama,
Kamu yang sibuk, kamu yang menolak. Gunung meletus. Mau panen cabai nggak jadi. Aduh, musibah. 2-3 tahun ya. Karena pasirnya berlimpah, dijual bertruk-truk ke kota untuk jalan tol. 1 truk pasir aja berapa itu? Padahal cabai yang hilang cuma berapa pohon. Sekarang diganti dengan truk hasil letusan Gunung Merapi yang truk-trukan, gak habis-habisnya dikeruk terus. Sekarang berubah pikiran. Oh ternyata kalau gunung api ini tidak meletus, saya tidak akan dapat berkah. Kata Allah, lu yang ngasih judul. Dulu bilangnya musibah, sekarang judulnya jadi ganti berkah. Dasar manusia. Karena kita tidak pernah melihat rencana Allah yang hebat itu. Kita melihatnya dari sudut pandang yang sempit. Itu yang membuat manusia sering protes. Gampang protes. Gitu enggak kalian? Gitu apa tidak? Saya selalu percaya. Kalau saya bicara judulnya ini, pasti yang datang hari ini cocok dengan judul ini. Selalu percaya saya. Itulah la haula wala quwata illa billah. Percaya saya. Karena saya kalau berdoa juga sama Allah, ya Allah, jangan izinkan aku menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Kalau engkau mengizinkan, hadirkan orang-orang yang butuh apa yang aku bicarakan. Karena saya tidak mau jadi orang zalim. Menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman, kata Nabi. Menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Karena saya tidak mau terjebak kezaliman, makanya saya selalu, setiap saya mau menyampaikan kajian seperti ini, ya, di dalam batin saya ada satu permohonan. Permohonannya hadirkan orang-orang yang butuh saja. Jadi saya percaya yang datang ke sini itu yang butuh, dan judulnya pasti cocok. Selesai kajian ini saya berharap kita semua punya sudut pandang yang betul. Bisa melihat semua dari ketinggian. Ternyata dari ketinggian itu sesuatu yang kelihatan buruk selama ini menjadi indah dan menakjubkan. Hadirin, tidak ada di ruangan ini orang yang bisa mengubah masa lalu. Karena masa lalu sudah lewat dan tidak bisa diubah. Tetapi sudut pandang kita terhadap masa lalu bisa diubah hari ini. Ya, saya tahu dari wajah-wajahnya nih, masa lalunya pernah sulit, sampai sekarang bahkan. Kenapa tidak berubah? Itu. Karena pikiran dan rasa kita sampai hari ini tidak mau berubah. Dan mengubah nasib itu sebetulnya memugah pikiran dan perasaan kita. Kemarin saya ngasih pelatihan hidup menakjubkan. Lebih dari 100 orang, padahal kuotanya cuma 100 orang. Spesifik saya bicara tentang dirindukan uang. Selesai pelatihan, pada datang sama saya. Betul yang dibicarakan tadi. Ternyata